Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Farah Aisyah. Di sini saya sebagai guru BK ingin mendampingi kalian untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. A few moments later. Sebelum kita masuk kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. A few moments later. Berdoa selesai. Agar semuanya semangat, di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, yaitu liatin saya terlebih dahulu ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik, boleh diikuti bareng-bareng. A few moments later. Baik, sudah semangat semuanya? Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa tujuan dari layanan bimbingan klasikal? Belum tahu, Bu. Tujuan layanan bimbingan klasikal ini adalah membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek belajar, karir, sosial maupun pribadi. Di sini, sebelum saya masuk ke kegiatan inti, saya akan memberikan ilustrasi cara mengelola stres pada siswa. Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kalian lihat ada kenali sumber stres. Yang kedua, ada atur waktu dengan baik. Yang ketiga, jaga pola hidup sehat. Yang keempat, latih relaksasi. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, jangan ragu bercerita. Yang ketujuh, lakukan hobi yang kamu sukai. Yang kedelapan, batasi informasi berlebihan. Yang kesembilan, istirahat sejenak. Dan yang 10, cari bantuan profesional jika perlu. Dari sini kalian sudah paham apa yang akan dibahas pada kegiatan hari ini? Baik, yang akan dibahas adalah cara mengelola stres ringan pada siswa. Manfaatnya adalah agar siswa bisa mengelola stresnya dengan baik dan tidak menjadi tertekan. Dan di sini saya akan menayangkan PowerPoint yang berisi materi-materi yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Judulnya yaitu mengelola stres ringan pada siswa. Slide pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan stres? Sebelumnya apa sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan stres?
Drum tahu bu. Di sini saya akan jelaskan. Stres adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan pikiran. Dalam bidang psikologi, stres diartikan sebagai proses interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana individu menilai suatu situasi sebagai beban atau ancaman bagi kesejahteraannya. Lalu selanjutnya, apa saja penyebab stres? Yang pertama ada dari faktor internal, yaitu dari dalam diri, seperti pikiran negatif, perfeksionisme, kurang percaya diri, dan harapan terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal dari lingkungan, bisa dari lingkungan sekolah seperti banyak tugas, bisa dari lingkungan keluarga seperti konflik orang tua, dan bisa dari lingkungan sosial seperti bullying. Lalu selanjutnya, yuk pahami tanda dari stres. Di sini ada yang sudah merasakan tanda-tanda dari stres. Kalian tidak boleh menebak-nebak tanda-tanda dari stres tersebut. Kalian harus bisa mempelajarinya. Di sini kalian akan mempelajarinya. Yang pertama, tanda dari fisik seperti mudah lelah walaupun aktivitas tidak terlalu berat dan pola tidur sedikit terganggu. Yang kedua, tanda emosional seperti mudah merasa gelisah dan cepat merasa kesal. Yang ketiga, tanda perilaku seperti menunda pekerjaan dan kurang fokus saat belajar. Yang keempat, tanda kognitif seperti sulit berkonsentrasi dan mudah lupa hal kecil. Jadi kalau kalian ada tanda-tanda dalam materi yang sedang disampaikan, kemungkinan kalian merasakan stres ringan. Dan selanjutnya, dampak dari stres. Dampak dari stres yang pertama, kurang maksimal dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, lebih banyak diam dan kurang aktif, dan sedikit menarik diri kepada teman. Lalu yang ketiga, ada konsentrasi sedikit menurun dan perasaan tidak nyaman. Jika kalian merasakan stres, dampaknya akan seperti penjelasan ini. Dan selanjutnya, cara mengolah stres. Bagaimana sih cara mengolah stres? Di sini kita akan pelajari. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik seperti buat jadwal belajar dan istirahat. Maksudnya adalah kita harus membuat jadwal yang teratur, manajemen waktu, dan tidak boleh berkegiatan berlebihan. 2. Teknik relaksasi sederhana seperti mendengarkan musik yang menenangkan. Musik tersebut bisa menenangkan pikiran dan perasaan kita ketika kita merasakan hal stres tersebut. Yang ketiga, berpikir positif seperti ubah pikiran negatif menjadi realistis. Maksudnya adalah kita harus selalu berpikir positif. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai pikiran negatif, tapi
Diusahakan kita memiliki pikiran positif supaya menjadi realistis. Lalu yang keempat, berbagi cerita kepada teman dekat atau orang tua. Maksudnya adalah ketika ada masalah kita tidak boleh memendam diri sendiri. Harus cerita kepada orang terdekat, orang tua, ataupun kepada guru BK. Yang kelima, melakukan aktivitas yang disukai, seperti hobi-hobi yang menurut kalian membuat kalian senang. Yang terakhir, menjaga pola hidup sehat seperti tidur cukup, makan teratur, dan kurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Maksudnya adalah kita tidak boleh begadang, makan sembarangan atau makan yang berlebihan atau kurang makan, dan kurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Tidak boleh bermain HP terus-menerus tanpa kenal waktu. Baik, di sini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik teman-teman semua, di sini kita sudah masuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi teman-teman sekalian boleh memilih temannya untuk dijadikan kelompok dan berdiskusi mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Baik teman-teman, sudah selesai waktu diskusinya. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk menjelaskan kembali materi yang sudah saya jelaskan. Dan saya beri kesempatan untuk menyajikan hasil diskusinya. Setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa stres ringan merupakan kondisi yang sering dialami siswa akibat banyaknya tugas sekolah, tekanan menghadapi ujian, masalah dengan teman, atau kurang mampu mengatur waktu. Jika tidak dikelola dengan baik, stres ringan dapat menyebabkan sulit berkonsentrasi, mudah marah, kelelahan, dan menurunnya semangat belajar. Adapun cara mengelola stres ringan yang dapat dilakukan siswa adalah 1. Mengatur waktu belajar dan istirahat secara seimbang. 2. Berbagi cerita kepada orang tua, guru BK, atau teman yang dipercaya. 3. Melakukan relaksasi sederhana seperti menarik napas dalam, peregangan, atau berdoa. 4. Melakukan aktivitas yang menyenangkan dan positif, seperti berolahraga, membaca buku, atau menyalurkan hobi. 5. Tidur yang cukup dan menjaga pola makan yang sehat. 6. Berpikir positif serta tidak ragu meminta bantuan
ketika mengalami kesulitan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa stres ringan adalah hal yang wajar dialami oleh setiap siswa, tetapi harus dikelola dengan cara yang positif, dengan mengatur waktu, menjaga kesehatan, berpikir positif, dan meminta bantuan kepada orang yang dipercaya. Siswa dapat mengurangi stres sehingga lebih tenang, percaya diri, dan semangat dalam belajar. Baik, jadi kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari adalah stres ringan merupakan kondisi yang wajar dialami oleh siswa akibat tuntutan belajar, tugas sekolah, ujian, maupun masalah dalam pergaulan. Apabila dikelola dengan baik, stres ringan dapat menjadi motivasi untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Namun, jika diabaikan, stres dapat mengganggu konsentrasi, prestasi belajar, serta kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, siswa perlu memiliki kemampuan mengelola stres dengan cara mengenali penyebab stres, berpikir positif, mengatur waktu belajar, beristirahat yang cukup, berolahraga secara rutin, melakukan kegiatan yang disukai, serta berani bercerita atau meminta bantuan kepada orang tua, guru, teman, dan guru BK ketika menghadapi kesulitan. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, siswa diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan secara lebih tenang, menjaga kesehatan mental, meningkatkan semangat belajar, dan menjalani kehidupan sekolah dengan lebih nyaman dan percaya diri. Baik teman-teman, di sini kita sudah ada di tahap kegiatan akhir. Namun sebelum itu saya ingin merefleksi kalian dengan lembar kerja siswa dan bisa dijawab sesuai pikiran dan isi hati kalian. Tolong dibaca petunjuk dan arahannya. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Baik teman-teman, sudah selesai isi semuanya. Bagaimana perasaannya? Apakah sekarang kalian sudah dapat lebih tahu cara mengelola stres? Jadi poin-poin yang kita ambil dari dalam kegiatan ini adalah kita dapat mengelola stres ringan agar tidak menjadi stres berat. Karena stres itu tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sebuah tekanan. Dan di sini saya akan ingin mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat motivasi. Setiap orang pasti pernah merasakan stres, termasuk saat menghadapi tugas, ujian, atau berbagai tantangan di sekolah. Yang terpenting bukanlah menghindari stres, tetapi belajar bagaimana mengolahnya dengan baik. Ingat,
bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar jika kita mau berpikir dengan tenang, berusaha dan tidak ragu meminta bantuan kepada orang-orang yang peduli kepada kita. Baik teman-teman, cukup sekian kegiatan layanan bimbing kasih yang sudah kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.